Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Ferdianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan pada bahasa pemrograman Python. Kita langsung saja masuk ke slide kedua ya. Nah, di sini secara tidak sengaja atau tidak disadari, kalian pernah menggunakan teknik atau pendekatan ini di kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kalian menentukan uh, ketika kalian dihadapkan pada suatu pilihan misalkan misalkan ketika kalian bangun pagi, apakah saya akan pergi ke sekolah atau tidak pergi ke sekolah misalkan. Nah, itu uh, kalian diminta untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan uh, teknik percabangan di dalam bahasa pemrograman. Oke, masih banyak contoh lainnya. Misalkan di sini di slide di sini ketika kalian ingin mandi, ketika ada air maka kalian akan langsung mandi. Namun sebaliknya jika tidak ada air maka kalian akan mengisi air terlebih dahulu. Oke, selain di kehidupan sehari-hari kalian, kalian juga biasa menemukan teknik percabangan ini di peralatan elektronik ya. Misalkan ketika kalian uh, menghidupkan lampu misalkan, jika kalian menekan tombol kontak lampu stop kontaknya, maka lampu akan menyala. Namun jika tidak dilakukan penekanan pada tombol, maka lampu tidak akan menyala. Oke. Selanjutnya pada kipas angin. Nah, di sini pada kipas angin ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih nantinya. Misalkan ada tombol 0 itu untuk tidak menyalakan kipas. Kemudian tombol 1 menyalakan kipas dengan kecepatan yang lambat, tombol 2 dengan kecepatan yang cukup cepat. Kemudian tombol 3 untuk yang sangat cepat. Nah, di sini kalian bisa memilih misalkan kalian menekan tombol 1 dengan kecepatan yang lambat misalkan. Jadi kipasnya itu geraknya lambat. Nah, di situ. Masih banyak contoh elektronik lainnya yang menggunakan percabangan pada penerapannya, pada implementasinya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menyinggung tentang definisi percabangan itu seperti apa. Jadi, percabangan itu suatu perintah, nah di dalamnya itu ada pernyataan yang memungkinkan suatu perintah atau pernyataan tersebut dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kemudian, jika suatu kondisi terpenuhi, maka perintah akan dilaksanakan. Nah, begitu juga sebaliknya, jika suatu kondisi tidak terpenuhi, maka perintah lain akan dilaksanakan. Oke, jadi di dalam percabangan ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan kondisi atau condition. Kemudian yang kedua ada istilahnya itu adalah statement atau pernyataan. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia yang saya singgung sebelumnya. Ketika kita melihat sebuah flowchart, simbol untuk condition itu bisa kalian lihat seperti ini. Simbolnya. Kemudian untuk block statement, simbolnya seperti yang ini. Oke, kemudian simbol yang block condition itu merepresentasikan sebuah kondisi, sedangkan yang satunya lagi adalah block statement. Simbol ini merepresentasikan sebuah pernyataan. Jadi kalian bisa membacanya jika maka. Misalkan seperti contoh tadi, jika kalian menekan tombol stop kontak, maka lampu akan menyala. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, struktur percabangan if itu ada banyak. Struktur percabangan pada Python itu ada banyak. Yang pertama itu struktur percabangan if. Nah,
Jadi struktur percabangan if ini hanya memiliki satu condition dan juga terdapat satu statement. Jadi hanya satu kondisi dan satu statement di sini. Oke, jadi jika kondisinya itu bernilai true, maka statementnya akan dijalankan. Namun ketika kondisinya itu bernilai false, maka program tidak akan melakukan apa-apa. Artinya program kalian akan langsung selesai dieksekusi. Nah, struktur percabangan ini dapat digunakan jika terdapat satu pilihan keputusan. Jadi, ketika kalian dihadapkan pada satu pilihan keputusan, dan ketika mengambil suatu keputusan tersebut akan terjadi sesuatu, jika tidak mengambil keputusan tersebut tidak terjadi apa-apa. Nah, itu kalian bisa menggunakan struktur percabangan if. Oke, kita langsung saja ke implementasinya. Implementasinya, flowchart-nya bentuknya seperti ini. Kalian bisa cek di slide-nya. Kemudian untuk code-nya, kalian bisa gunakan contoh code yang sudah saya masukkan di dalam slide-nya. Jadi di sini, misalkan ujiannya itu adalah lulus. Misalkan saya mengikuti ujian, kemudian saya dinyatakan lulus oleh sekolah, kita bisa buat if-nya, jika ujian saya lulus, maka saya akan naik kelas. Oke, kita langsung buat implementasinya di dalam Python. Oke, misalkan seperti ini, kita buat ujian. Jika ujian saya itu, karena ini string, saya gunakan. Oke, kita buat if-nya. Jika ujian saya itu sama dengan lulus, maka saya akan naik kelas. Oke, kita jalankan. Cukup lama sepertinya, mungkin ini pengaruh koneksi. Oke, sudah hasilnya sudah kelihatan di sini resultnya. Jadi resultnya saya naik kelas. Di sini adalah nilainya. Ini adalah variabel saya. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain itu penulisan variabelnya menggunakan tipe data. Nah, kalau di Python itu tidak perlu. Jadi kalian bisa langsung menuliskan menuliskan nama variabelnya, kemudian lakukan assign pada variabel kalian. Misalkan kalau kalian memang butuh di assign. Misalkan di sini saya assign nilainya itu adalah string lulus. Kenapa di sini saya berikan petik 2? Karena ini adalah string ya. Kalau di sini nilainya berupa integer atau float itu tidak perlu diberikan tanda petik. Nah, ini contoh untuk struktur percabangan yang menggunakan if. Jadi hanya satu if. Ini adalah kondisinya atau condition. Kemudian yang ini adalah statement. Seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, pada struktur percabangan ini hanya terdapat satu condition dan satu statement. Nah, jika misalkan saya ganti nilainya tidak lulus. Nah, jika nilainya saya ganti menjadi tidak lulus, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oke, seperti yang saya contohkan tadi, penggunaan ini kalian bisa implementasikan ketika kalian menghadapi suatu pilihan yang hanya satu pilihan. Jadi ketika kalian lakukan pilihan tersebut, kalian akan mendapatkan sesuatu. Jika tidak melakukan, kalian tidak akan mendapatkan apapun. Jadi kondisinya normal ya, tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke struktur percabangan yang kedua, yaitu struktur percabangan if else. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur percabangan if, hanya if saja. Yang if, percabangan yang if, ketika kalian melakukan sesuatu, maka kalian akan mendapatkan imbalan. Ketika kalian tidak melakukannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, sedangkan untuk yang if else, ketika kalian melakukan sesuatu, maka
terjadi hal lain. Kemudian apabila kalian tidak melakukannya, maka ada hal lain yang akan terjadi juga. Misalkan di sini sebelum masuk ke implementasinya kita bahas dulu tentang percabangan yang if else. Jadi strukturnya itu memiliki satu condition namun terdapat dua statement. Jadi ada satu condition untuk yang di if-nya itu, kemudian ada ada dua statement di bagian if dan statement di bagian else-nya. Jadi cara kerjanya jika kondisi awalnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi kondisi else-nya itu. Jadi statement yang else itu akan dijalankan. Nah, struktur percabangan ini dapat digunakan jika terdapat satu atau dua pilihan keputusan dan akan menjalankan statement dengan hasil true atau statement dengan hasil false jika condition sebelumnya tidak terpenuhi. Oke, kita langsung contohkan saja untuk yang struktur percabangan if else ini. Kalian bisa lihat flowchart-nya di sini. Misalkan saya di sini inputkan usia, misalkan, kemudian jika usia saya itu lebih dari atau sama dengan 18 tahun, maka ketika usia saya itu di antara 18 ke atas, maka saya boleh membuat SIM. Tapi jika usia saya itu tidak 18 ke atas, tidak 18 ke atas, maka saya tidak bisa membuat SIM. Nah, ini disebut sebagai kondisi false. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kondisi yang true. Oke. Nah, misalkan di sini kita akan buat programnya. Nah, yang program yang sebelumnya kalian bisa ubah sedikit. Misalkan di sini saya gunakan usia. Usianya adalah misalkan 20 tahun. Jika usia saya itu lebih jika usia saya itu lebih besar sama dengan 18 tahun, oke. Jadi di sini kelihatan sebentar. Oke, sebentar saya Oke, yang ini dia. Mohon maaf. Nah, jika usia saya lebih besar sama dengan 18, maka akan mencetak boleh membuat SIM. Jika tidak, maka tidak boleh membuat SIM. Oke. Ini kondisi true-nya, boleh membuat SIM. Nah, jika usia saya tidak pada rentang itu, maka saya di sini tidak boleh membuat SIM ya. Tidak boleh membuat SIM. Oke. Kita bahas dulu code-nya. Di sini ini adalah condition. Jadi di sini hanya terdapat satu condition. Nah, jika condition ini terpenuhi, artinya condition-nya bernilai true, maka dia akan mencetak statement yang ini. Oke. Jika condition yang ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak statement yang else ini. Jadi di sini tidak ada condition lagi. Di sini tidak ada condition. Oke. Tetapi statementnya ada dua. Di sini statementnya ada dua. Oke, kita eksekusi dulu hasilnya seperti apa. Boleh membuat SIM, kenapa? Karena di sini usia saya adalah 20. Usia 20 itu adalah lebih dari 18 tahun. Oke, jadi saya boleh membuat SIM. Oke, kita coba misalkan gimana kalau usia saya adalah 12 tahun di sini. Nah, saya akan eksekusi. Oke, dia akan menampilkan tidak boleh membuat SIM. Saya revisi sedikit. Tidak boleh membuat SIM karena usia 12 tahun adalah di bawah dari 18 tahun. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur percabangan yang lain, yaitu
struktur percabangan if berantai. Jadi maksudnya di sini kalian akan dihadapkan pada beberapa pilihan. Contohnya seperti yang saya sebutkan di slide slide sebelumnya, slide yang kedua atau ketiga tadi, yang contoh kipas angin. Ada beberapa pilihan pada kipas angin, misalkan ketika kalian pencet tombol 0 maka kipas akan mati, tombol 1 kipas akan menyala secara lambat, kemudian nomor 2 kipas akan bergerak cukup cepat, kemudian yang ketiga kipas akan bergerak sangat sangat cepat. Nah, ini oke, kita bahas dulu tentang konsepnya seperti apa, strukturnya itu seperti apa. Terdapat beberapa condition, jadi beberapa condition misalnya jika kipas anginnya sama dengan 1, jika kipas angin sama dengan 2, jika kipas angin sama dengan 3, jika kipas angin sama dengan 0. Nah, itu artinya ada beberapa condition di sana. Kemudian juga terdapat beberapa statement di sana. Jadi ketika kipas anginnya 0, maka uh, artinya kipas angin tidak menyala, oke. Kemudian ketika kipas angin 1 dan seterusnya, maka kipas angin akan menyala dengan kecepatan tertentu. Oke. Jika kondisi awal tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan statement pada kondisi berikutnya. Jadi misalkan ini lebih tepatnya kita buat contohnya nanti itu menggunakan nilai. Jadi kita akan mengecek interval suatu nilai. Jadi ketika nilai di kondisi if pertama itu tidak terpenuhi, kita akan mengecek pada condition yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, di mana kita bisa menggunakannya? Struktur percabangan ini dapat digunakan jika terdapat beberapa pilihan keputusan dan akan menjalankan statement dengan hasil true atau statement dengan hasil false jika semua condition tidak terpenuhi. Jadi ketika condition dengan true-nya itu terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement tersebut. Namun jika tidak ada statement yang sesuai, bukan statement, jika kondisinya tidak terpenuhi, tidak ada kondisi yang sesuai, maka dia akan menjalankan statement terakhir, condition terakhir, yaitu condition else. Kita contohkan saja di sini. Flowchart-nya seperti ini, kalian bisa zoom mungkin untuk melihat flowchart-nya seperti apa. Oke, kita mulai dengan input nilai, kita masukkan nilai. Kemudian di sini jika nilainya lebih besar sama dengan 90, artinya nilai 90 ke atas, maka dia akan mendapatkan grade A. Kemudian nilai yang 80 ke atas dia akan mendapatkan grade B plus ya di sini, dan seterusnya. Oke, jadi di sini dia punya batasan 80. 80 ini batasannya sampai 89. Kenapa? Karena di sini sudah kondisinya sudah kalian bentuk. Jadi dia akan secara otomatis melihat batasannya. Kita cek saja di code-nya. Di sini dia menggunakan nilai 87. Oke, misalkan saya akan ubah sedikit code-nya. Nilai sama dengan 87. Kemudian if nilainya itu lebih besar daripada 90, maka dia akan mendapat grade-nya itu adalah A. Grade-nya adalah A, oke. Kemudian di sini kita gunakan elif. Jadi kalau di Python else if itu disingkat jadi elif. Kemudian di sini elif, kita cek dulu di atas 80. Jika nilainya di atas 80, maka grade-nya adalah sama dengan di sini B plus.
Oke, kemudian edit lagi. Nilainya itu ini lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 70, maka grade-nya adalah B misalkan. Kemudian saya langsung saja ke condition else-nya. Else-nya di sini adalah nilai E. Nilainya adalah E misalkan. Kemudian saya print saja di sini nilainya. Oke, kalau sudah kita eksekusi. Nah, di sini nilainya B+. Kenapa B+? Karena nilai 87 itu range-nya itu antara 80 sampai 89. Oke, jadi karena 80 sampai 89, maka nilai yang dicetak adalah B+. Jadi yang dieksekusi adalah statement yang bagian ini. Oke. Selanjutnya ini bisa kalian teruskan sesuai dengan code yang saya tulis di slide-nya ini. Kan bisa lanjutkan karena di sini saya hanya sampai nilai B saja. Oke, kalau sudah kita akan masuk ke struktur percabangan yang keempat, yaitu struktur percabangan if bersarang atau nested if. Nah, jadi nested if ini ya intinya itu di dalam if ada if lagi. Intinya seperti itu. Jadi ketika ada if else, if pertama itu punya statement. Nah, statementnya itu akan dijadikan if kembali. Jadi ada if di dalam if. Percabangan if besar memiliki struktur di mana terdapat beberapa if di dalam if. If yang akan dilakukan pengecekan adalah if terluar. Jika kondisi terpenuhi atau true, maka akan dilanjutkan dengan pengecekan if di bagian dalam. Oke, jadi ada if bagian terluar, ada if bagian dalam, bagian sangat dalam. Oke, jadi pengecekannya dari if yang terluar terlebih dahulu. Oke, suatu percabangan ini dapat digunakan jika terdapat pilihan lain di dalam suatu pilihan tertentu. Nah, jadi misalkan ketika ada pilihan, misalkan ada beberapa pilihan di dalam pilihan tersebut ada pilihan lain lagi. Nah, itu kalian bisa menggunakan nested if. Misalkan kalian di dalam sebuah gedung, di dalam gedung itu ada beberapa ruangan A, B, dan C. Nah, setelah kalian masuk ruangan tersebut, terdapat beberapa ruangan lagi di dalamnya. Nah, itu kalian bisa menggunakan nested if. Atau mungkin ada contoh lain yang lebih mudah untuk dipahami. Statement ini akan menjalankan statement dengan hasil true atau statement dengan hasil false jika semua condition tidak terpenuhi. Jadi ketika conditionnya tidak terpenuhi semuanya, maka statement false akan dijalankan. Kita langsung saja ke implementasinya di sini. Oke, kita langsung ke implementasinya, dan di sini lebih mudahnya itu ketika kita menggunakan contoh ketika kalian melakukan login ya, ketika kalian login di situ, nah kalian akan dihadapkan dengan yang namanya username dan password. Misalkan ketika username kalian itu sudah benar, kemudian kalian akan diminta mengentrikan passwordnya seperti apa. Oke. Untuk flowchart-nya bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini saya akan entry username. Jika username-nya itu salah, maka username-nya di sini saya akan menjalankan statement username salah, yaitu statement-nya menampilkan string ya. Kemudian selesai. Nah, jika username saya itu sudah tepat atau nilainya true, maka saya akan menjalankan if yang kedua, yaitu password. Jika password-nya itu salah, maka saya akan menjalankan statement password salah. Kemudian program akan selesai. Nah, jika password-nya ini tepat, maka dia akan menjalankan statement yang true ini.
yang dicetak adalah password benar, kemudian program selesai. Oke, kita untuk mempermudah pemahaman, lebih baik kita contohkan saja implementasinya seperti apa. Kita punya yang namanya username, misalkan berupa string. Di sini username-nya tadi adalah bosa1 misalkan. Kemudian passwordnya di sini adalah Jogja misalkan. Oke, kita buat if-nya dulu. If kita mulai dari username, if username-nya itu adalah bosa1, maka di sini dia akan mencetak, misalkan kita buat print-nya dulu, mencetak string username benar misalkan. Oke, sebaliknya jika else, kita akan mencetak print username salah. Nah, di sini username. Oke, saya akan jalankan code yang ini. Nah, ini username-nya benar, tapi belum ada if di dalam if. Jadi di sini kalau kita lihat flowchart-nya, ini flowchart program yang sudah saya buat ini adalah flowchart yang bagian ini. Nah, saya belum membuat yang passwordnya, pengecekan passwordnya. Nah, kita bisa kita bisa membuatnya di dalam statement yang ini. Statement yang username benar. Kenapa? Karena di sini jika username-nya benar, nilainya true, maka dia akan mengecek password kembali. Nah, di sini kita buat if lagi. If passwordnya itu sama dengan misalkan di sini Jogja, kita buat sama dengan yang di atas. Ini. Kemudian dia akan mencetak password benar. Password benar. Oke. Kemudian else-nya print password salah. Oke, saya akan jalankan. Dia akan mencetak password benar. Jadi, dia cek pertama adalah username saya adalah bosa1. Bosa1 sama dengan bosa1. Hasilnya adalah true ya. Oke, di sini true misalkan. Oke, di sini true. Kemudian dia akan melakukan pengecekan yang di dalam ini. Jadi jika condition pertama ini terpenuhi, dia akan langsung mengecek yang di bagian dalamnya. Nah, dia kecek bagian dalam. Yang bagian pertama dulu yang dicek. If passwordnya sama dengan Jogja, password saya di sini adalah Jogja. Jogja sama dengan Jogja, maka passwordnya benar. Nah, gimana kalau misalkan kita buat username-nya itu salah? Misalkan di sini bosa2 misalkan. Di sini bosa2, saya jalankan. Yang mana akan dicetak? Dia akan langsung mencetak username salah. Kenapa? Jadi dia akan melakukan pengecekan yang ini. Jika yang ini saja bernilai false, maka dia akan langsung mencetak yang ini, yang else yang ini, bahwa dia akan menjalankan statement bahwa username itu salah. Oke, gimana kalau misalkan kita ingin menjalankan password yang salah? Password yang salah. Misalkan di sininya itu true, tapi password yang ada di sini adalah nilainya itu adalah false. Oke, seperti ini saja. Yang ini misalkan true, yang ini false misalkan. Nah, saya akan buat username-nya itu benar, tapi password-nya itu adalah salah ya, nilainya salah, Jogja1. Karena apa? Jogja1 itu tidak akan sama dengan Jogja. Oke, kita lihat. Nah, dia akan menjalankan password salah. Dia akan menjalankan statement yang bagian ini. Oke, semoga teman-teman semuanya paham yang bagian nested if ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengetahuan yang perlu kamu ketahui, yaitu tentang struktur percabangan lain selain daripada if. Jadi di dalam pemrograman itu ada dua struktur percabangan. Yang pertama itu adalah if. Nah, if itu ada macam-macam, sudah kita bahas tadi.
Ada if else, ada if berantai, dan uh, if bersarang, nested if ya. Kemudian ada satunya lagi, yaitu struktur percabangan switch case. Nah, sayangnya switch case ini tidak terdapat pada Python. Ada beberapa alasan kenapa switch case ini tidak diadakan di Python. Salah satunya itu karena struktur code daripada Python itu sendiri. Jadi kita tidak akan membahas switch case di pertemuan kali ini. Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan switch case-nya Python, teman-teman bisa lihat browsing di internet. Di sana ada struktur switch case, tapi memang sedikit agak berbeda, jadi dimodifikasi, strukturnya itu dimodifikasi. Jadi tidak sama dengan switch case pada umumnya seperti itu. Kemudian jika teman-teman mau lebih mendalami tentang struktur percabangan di Python, untuk video yang lebih jelas teman-teman bisa coba buka YouTube, kelas terbuka. Nama channelnya adalah kelas terbuka. Nah, ini yang buat itu salah satu mahasiswa di alumni ITB. Jadi sekarang sedang melaksanakan studi S3, kalau tidak salah, studi doktornya di Australia. Teman-teman bisa kunjungi link yang ada pada slide ini. Yang pertama adalah yang ini, yang kuning, kemudian yang kedua adalah yang hijau. Nah, ini membahas tentang struktur percabangan yang ada di Python. Sudah saya cek juga di sini, lebih mudah juga dipahami tentang percabangan itu seperti apa pada Python. Kemudian teman-teman bisa mencoba latihan-latihan yang ada di slide. Latihan yang pertama itu saya sediakan di sini flowchart. Teman-teman bisa membaca flowchart ini, kemudian buat program berdasarkan pada flowchart ini. Jadi di sini saya ingin teman-teman dari BOSA juga bisa membaca flowchart itu seperti apa, kemudian mengimplementasikan flowchart itu ke dalam sebuah program. Oke, selanjutnya adalah latihan yang kedua. Nah, di sini tidak saya sediakan flowchart. Kenapa? Ini untuk melatih logika kalian itu seperti apa. Jadi yang saya minta di sini adalah kalian membuat flowchart beserta programnya juga. Nah, di sini sudah saya permudah dengan inputnya itu apa, kemudian outputnya itu apa saja, kemudian rule-rule-nya itu apa saja ada di slide-nya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan bisa menggunakan struktur percabangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya selesai. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan Python percabangan ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada yang terlewatkan atau jika kurang jelas. Mungkin teman-teman bisa tanya saya secara langsung melalui kontak WhatsApp saya, atau melalui email juga bisa, tidak masalah. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.